Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Ya pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kito Sehat. Nah tadi sempat berdiskusi gitu ya bersama Dokter Wenti terkait aman nggak sih dok kalau kita minum obat atau mungkin minum minuman yang untuk pereda nyeri terhadap menstruasi itu dok. Oke. Jadi kalau untuk pereda nyeri itu diperbolehkan jika diperlukan, artinya tidak boleh terus-terusan ya. Misalnya menstruasinya 7 hari, masa sih 7 hari itu sakit terus ya? Kalau dalam 7 hari sakit terus, itu perlu dikonsultasikan dulu apa masalahnya. Memang pure dari menstruasi atau ada masalah di organ reproduksinya. Jadi yang boleh itu kalau memang dibutuhkan, dan itu pun obat-obatan OTG yang aman ya, seperti paracetamol. Kalau untuk obat-obat lain seperti asam fenaman atau yang lainnya itu harus rekomendasi dokter sih, lebih disarankan. Kenapa? Karena dia punya sifat iritatif terhadap lambung ya. Dan harus ada pengawasan, jadinya tidak boleh sembarangan, apalagi yang punya masalah mah atau masalah lambung. Kemudian selain minum obat, boleh disarankan untuk perutnya supaya lebih nyaman. Kalau ketika sakit itu boleh dikompres atau pakai botol, kasih air hangat atau air agak hangat, digosok-gosokkan di perutnya, atau boleh pakai krim yang menghangatkan agar menciptakan rasa nyaman di bagian perutnya atau di bagian bawah perut ya, supaya tidak tergantung dengan obat-obatan. Dan kalau mau beli kayak minuman tadi ya, mungkin minuman-minuman yang untuk meredakan nyeri, saran saya yang pertama adalah cek label di belakangnya. Kita harus lihat komposisinya, apakah pure memang untuk pereda nyeri atau ada zat-zat lain yang sepertinya kurang baik untuk tubuh kita. Misal kandungan gulanya, berapa gram gulanya dalam satu botol minuman itu. Karena untuk konsumsi gula sendiri tidak disarankan jika berlebihan ya. Kalau takaran masak aja satu hari itu maksimal 2 sendok makan ya. Berapa gram? 1 sendok makan itu 15 gram ya. 2 sendok makan berarti 30 gram. Itu untuk satu hari. Jadi harus dilihat dulu labelnya itu apa aja kandungan. Baik dokter, jadi harus lebih aware lagi juga memilih ya. Jadi kayak kalau tips dari dokter tadi mendingan kayak salep atau mungkin krim-kriman yang bisa menghangatkan ya di area perut ya dokter ya. Baik dokter, mungkin silakan kembali menyelesaikan slide-nya. Jadi memang kalau untuk masalah dysmenorrhea atau nyeri pada saat menstruasi itu memang per orangnya akan berbeda-beda gejalanya ya. Ada yang dari ringan mungkin, kemudian ada yang bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur, ada yang kayak gitu. Kalau misalnya ada masalah seperti itu boleh dikonsultasikan. Kenapa? Mungkin boleh dianjurkan untuk pemberian obat atau suplemen vitamin agar masalahnya teratasi ya. Ini yang sering terjadi ketika masalah haid pada saat remaja ya. Tadi dysmenorrhea, rasa nyeri atau tidak nyaman atau perutnya terasa kram. Kemudian haid tidak teratur ini ya yang tadi kita bahas ya. Lalu premenstruasi sindrom ini yang paling sering dikambing hitamkan nih, PMS ya. Jadi sebelum haid biasanya anak-anak atau bukan anak-anak aja ya, remaja bahkan orang dewasa pun sering mengkambing hitamkan masalah PMS ini. Jadi aduh aku sebel nih, mungkin karena mau haid atau mau menstruasi ya. Jadi sebenarnya ini bukan mitos sih, ada faktanya juga ya, bahwa ketika kita mau menstruasi hormon itu memang lagi tidak stabil ya, fluktuatif ya, karena tadi akan terjadi peningkatan hormon estrogen di sana. Jadi mungkin aja efek sampingnya adalah tadi bisa timbul jerawat, mudah tersinggung, gugup. Nah, ini perlu manajemen emosi di sini ya, perlu ditekankan bagaimana mengatur atau regulasi emosi tadi. Jangan sampai masalah menstruasi ini mengganggu aktivitas sehari-hari, terutama belajar pada anak remaja ya. Jadi apa nih yang harus disiapkan kalau mau menstruasi yang sehat? Yang pertama harus berbanyak minum air putih serta mengkonsumsi sayur dan buah. Faktanya makanan yang tidak sehat dikonsumsi sebelum kita menstruasi itu akan memperparah keadaan atau menstruasi kita. Masa iya dok? Jawabannya iya. Karena apa? Karena junk foodan itu akan merangsang hormonnya jadi lebih tidak stabil. Makanya kalau udah tahu kira-kira tanggal 10 misalnya saya mau haid nih, usahakan 1 minggu sebelumnya clean eating dulu.
Artinya makan makanan sayur, buah, air putih yang banyak, yang sehat. Supaya apa? Ketika saat menstruasi nanti hormonnya jadi lebih stabil ya. Jadi tidak menimbulkan gejala-gejala yang tidak menyenangkan tadi. Dan mengkonsumsi makanan kadar zat besi tinggi. Kenapa? Karena pada saat menstruasi banyak keluar darah. Darah itu banyak mengandung zat besi. Jadi kita butuh penggantinya. Makanan kadar zat besi tinggi ini apa aja, Dok? Boleh didapatkan dari protein hewani ya, seperti telur, mungkin daging-dagingan, ikan ya, ataupun nabati juga bisa ya, tempe, tapi akan lebih baik protein hewani. Kemudian mengkonsumsi suplemen tambah darah boleh disarankan, terutama untuk anak remaja yang ada resiko defisiensi zat besi ya. Nih yang paling penting nih, personal hygiene tadi ya, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari, ganti pembalut setiap 4 jam ya, untuk menghindari resiko terjadinya penyakit pada organ reproduksinya ya. Jadi ini harus disarankan nih, atau harus dikasih tahu ke anak-anak remajanya. Kenapa? Karena kan mereka pengalaman pertama nih, baru newcomers ibaratnya ya. Jadi kita orang dewasa yang sudah tahu harus memberitahu ke anak-anak atau remaja bagaimana personal hygiene yang baik agar higienitas dari organ reproduksinya terjaga ya. Membersihkan organ kewanitaan dari depan ke belakang menggunakan air bersih. Ini perlu ya di-highlight, air bersih. Artinya tidak boleh menggunakan air atau dengan cairan pembersih. Kenapa? Tidak disarankan karena di dalam organ reproduksi, terutama di dalam vagina itu ada namanya flora normal. Artinya bakteri-bakteri baik yang menjaga ekosistem di sana. Kalau dimasukkan cairan pembersih yang akan mengubah pH kan di bagian vagina itu pH-nya asam ya. Kalau dimasukkan dengan cairan tersebut yang kita tidak tahu efeknya nanti, bisa terjadi paling sering adalah iritasi. Iritasi bisa apa yang terjadi, Dok? Bisa gatal, bisa kemerahan, bisa panas. Dan mengganggu kesehatan di bagian organ reproduksinya. Jadi, lebih baik menggunakan air bersih. Dia murah, dia sehat. Benar sekali. Oke, kayaknya ini aja ya. Selanjutnya mungkin dari Dokter Bella. Baik dokter, silahkan untuk kembali lagi. Nah ini juga menarik sekali ya, karena memang bukan hanya sexual education yang harus kita berikan kepada anak-anak yang baru saja meranjak dewasa ini ya dok ya, tetapi juga cara membersihkan, terus juga cara higienitas tadi seperti dokter sampaikan itu sangat penting, yang mungkin masih sering sekali orang tua yang sedikit menyepelekan ya dok ya, mungkin harus berpikir harus lebih aware lagi terhadap anak-anaknya. Nah mungkin ini kembali lagi nih ke dokter Bella nih, mungkin terkait tadi juga sudah sempat disampaikan ya bahwa junk food itu kalau bisa dikurang-kurangin dokter, apalagi untuk para remaja. Tapi kan sekarang banyak banget anak-anak remaja, bukan hanya remaja tapi ya dewasa juga masih banyak banget makan makanan yang bisa dikatakan junk food, seperti apalagi yang sekarang lagi viral gitu kayak seblak dan lain-lainnya. Nah katanya nih dok, makanan-makanan seperti itu bisa mengganggu reproduksi. Itu apakah benar apakah salah itu dok? Iya, jadi benar ya, tadi udah dijelasin juga sama dokter Wendy, karena makanan yang junk food, terus juga kalau misalnya dia junk food kan dia banyak juga bahan pengawetnya ya, terus juga banyak minyaknya, terus juga tinggi lemaknya, tinggi gulanya ya, itu semuanya mempengaruhi kadar hormonal kita ya, bikin obesitas. Kalau ada obesitas nanti ngaruhnya malah ke jadi hormonal, regulasi hormonnya jadinya naik turun ya. Kalau hormon kita udah kacau itu bikin pemicunya penyakit yang lain gitu. Jadi memang kalau misalnya untuk junk food sendiri ngarahnya memang dari hormonalnya itu sendiri gitu. Tapi kalau misal kayak makan seblak itu kan juga ada kayak micin-micinannya juga ya, itu bisa ke hormonal dan juga bikin lambungnya sakit pasti ya. Jadi malah bikin ke penyakit yang lain gitu, pun juga ke arah organ reproduksi. Baik, jadi memang bukan sebenarnya bukan dihilangkan ya dok ya, tapi dikurangin kayaknya ya dok ya. Benar. Jadi itu kembali lagi tentunya bagaimana kita bisa pola hidup sehat, terus pola semuanya kebersihan dan sebagainya juga harus menunjang dalam kehidupan sehari-hari ya dokter. Baik dokter, mungkin kembali boleh dijelaskan. Ini udah dijelasin sama dokter Wendy tentang kesehatannya ya. Jadi intinya yang kita dalam hari ini itu sebenarnya remaja perempuan yang sudah memang menstruasi ya, itu kita harus kasih tahu ke remajanya bahwa ini tuh sudah akan beresiko bakal jadi hamil gitu ya, bila dia akan melakukan hubungan seksual dengan remaja laki-laki yang memang dia sudah sudah pubertas juga, sudah mengalami mimpi basah gitu istilahnya ya. Jadi
Kita harus juga edukasi yang paling penting ke remaja. Makanya kalau misalnya sekarang waktu kita SMP dulu ya, ini yang paling sangat ditekankan gitu ya. Dan juga keadaan fisik paling baik untuk memiliki keturunan itu yang punya organ reproduksi yang sudah sempurna itu kan memang ada waktu-waktunya dan ada tahun-tahunnya. Nah, pada perempuan yang paling baik itu memang usianya 20 sampai 35 tahun. Kalau untuk laki-laki yang sudah mencapai 25 tahun gitu ya. Di usia yang seginilah itu ya, seseorang itu sudah mampu secara fisik maupun mental maupun emosional dan juga psikologi itu untuk mampu bereproduksi dengan baik gitu. Kalau misalnya dia istilahnya di bawah umur tadi ya, di bawah usia 15 tahun, misalnya sekarang juga ada yang udah 14 tahun gitu ya, sudah melakukan organ reproduksinya sudah bekerja lebih awal di bandingan usia yang matang gitu ya. Nah, itu nanti yang akan menyebabkan ada pun beberapa resiko yang akan kita bahas hari ini ya. Nah, ini untuk populasinya ya. Memang sebenarnya populasi Indonesia dan juga di dunia itu sangat besar, apalagi yang hidupnya itu adalah remaja gitu. Jadi 900 juta remaja di negara berkembang, dan di Indonesia sendiri itu sekitar 22% dari total populasi itu adalah remaja gitu ya. Makanya remaja itu adalah tonggak emasnya untuk suatu negara juga ya. Nah, ini yang paling sering sebenarnya permasalahan kesehatan remaja apa yang paling sering timbul. Yang pertama dari permasalahan fisik ya. Selanjutnya dibarengin dengan masalah seksualitas. Yang ketiga ada kekerasan seksual yang sekarang juga marak sekali ada gitu ya. Nah, selanjutnya juga adalah masalah IMS dan juga HIV atau AIDS ya, infeksi menular seksual. Jadi kenapa juga kita bahas hari ini pada remaja, ternyata angka untuk IMS pada usia remaja itu sudah banyak, dan juga angka dari pasien yang penderita HIV atau AIDS itu umurnya bukannya udah umur-umur yang produktif di atas 30 tahun, tapi usia remaja pun juga sudah bermunculan seperti itu ya. Dan juga penyalahgunaan narkotika dan juga rokok. Nah, untuk yang pertama, yang permasalahan yang paling banyak di remaja itu adalah permasalahan fisik ya. Kalau dari yang permasalahan fisik biasanya itu adalah pubertas prekok dan juga pubertas yang terlambat. Yang prekok artinya remaja itu dia sudah menstruasi atau sudah pubertas ya, kecepatan gitu ya. Prekok artinya dia kurang dari 8 tahun itu dia sudah mengalami pubertas. Tadi yang sudah dijelaskan tanda-tanda fisik yang sudah bermunculan, ataupun dia sudah, kalau cewek sudah menstruasi, kalau misalnya cowok dia sudah mimpi basah di umur kurang dari 8 tahun. Dan sedangkan kalau misalnya pubertas terlambat itu lebih dari 15 tahun atau lebih dari 20 tahun itu belum mengalami pubertas. Tapi untuk masalah pubertas prekok maupun terlambat ini bisa harus segera dikonsultasikan ya, karena itu juga bisa pengaruh ke genetiknya ataupun faktor dari hormonalnya begitu. Nah, yang paling sering juga pada permasalahan fisik itu adalah banyak wanita remaja wanita yang mengalami anemia ya. Karena pada wanita itu di usia reproduksinya sendiri itu dia sudah mengalami yang namanya menstruasi atau di usia remajanya. Nah, pada saat kondisi banyak keluar darah seharusnya juga dibarengin dengan adanya pemberian zat besi gitu, yang tadi ya sudah dijelaskan sama Dr. Wenti. Nah, banyak juga yang menyepelekan hal itu, jadinya banyak juga pasien-pasien remaja yang anemia. Selanjutnya kurang energi kronik ya, maksudnya dia mungkin karena dia diet yang berlebihan protein ataupun dia nggak makan nasi sama sekali tadi ya, karena remaja tadi emosionalnya juga meningkat, faktor psikologisnya sudah timbul rasa ketertarikan terhadap sesuatu, itu malah ke kondisi yang sampai dia kronik gitu ya, jadi kurang energi kronik gitu. Terus selanjutnya pola makan yang tidak teratur, tadi ada sekolah, ada beban tugas, terus juga kalau misalnya dia sudah ada memang pekerjaan sampingan biasanya ya, jadi pola makannya pun tidak teratur ataupun memang ke arah obesitas dan kebiasaan jajan tadi yang paling kita sering untuk junk food dan juga fast food begitu. Nah, selanjutnya permasalahan yang kedua itu adalah permasalahan dari seksualitas ya. Yang paling banyak sekarang itu adalah seks bebas dan juga kehamilan remaja. Kehamilannya tapi kehamilan yang tidak diinginkan gitu. Nah, mengapa kehamilan pada remaja ini sebaiknya memang harus dihindari ya. Jadi memang organ reproduksi remaja pada awal-awal atau pada masa puber itu dia sudah mulai berfungsi. Yang tadi ya, kalau misalnya sudah ada tanda pubertas, maka kehamilan itu akan terjadi gitu.
Nah, tapi secara fisik dan juga kejiwaan remaja itu dia belum siap untuk menerima atau memiliki keturunan gitu. Apa sih mungkin faktor yang bisa terjadi ketika seseorang atau remaja ini mengalami kehamilan yang tidak diinginkan, dokter? Tapi tahan dulu, nanti kita akan kembali lagi tentunya setelah jeda para berikut ini, tetap di Dokter Kita.